ih bencong gitu. Igun gitu, Iya. Madam Igun gitu, TV nggak apa-apa gitu. Akhirnya kan hai bayangan teman, balik lagi ke channel Bayangan Hitam, mengungkap sisi kelam, menggapai sebuah mimpi, harapan, dan kebahagiaan melalui cahaya. Ada yang lahir karena cahaya bayangan hitam. Tapi sebelum itu, jangan lupa dibantu subscribe-nya, like, comment, and share. Jadi di video kita kali ini, cahaya yang nemenin kita saat ini adalah salah satu kawan transpuan yang aku udah kenal lama banget, tapi baru ketemu lagi. Hai Kak Cinta. Hai. Kenalin dirinya dulu dong. Halo, nama aku Cinta. Salah satu, kalau aku sih menggunakan kata waria ya. Waria sama transpuan itu sama aja. Oke, apa kabar? Baik. Sibuk apa sekarang Kak Cinta? Sekarang sibuknya kerja. Terus ingin menaklukkan uang dengan iya. Kasih tipsnya nanti. Ya tipsnya itu pokoknya bisa hubungin. Terus sekarang berusaha balik lagi kan kemarin dulu pernah buat YouTube, sekarang aku juga sebagai content creator YouTube dan TikTok. Nanti buat kawan-kawan semua, buat teman-teman bayangan yang ingin melimpir istilahnya ke channelnya Kak Cinta, nanti aku kasih linknya di bawah sini ya. Oh ya Kak Cinta, aku mau nanya nih. Sebenarnya kan yang kulihat gitu ya, Kak Cinta adalah salah satu kawan waria atau transpuan yang menurutku itu mendobrak bias banget ya. Nggak mengikuti stereotip yang ada di kawan-kawan waria gitu atau kawan-kawan transpuan gitu ya. Kalau dianggap nih, ketika ngomongin waria kan ada yang tampilannya maskulin, mau pala lu botak istilahnya. Kalau lu ngerasa hati lu waria, tetap waria. Ada yang waria feminim. Nah, banyak di komunitas kita sendiri yang akhirnya mengotakkan atau melabelkan itu kan. Iya, benar. Kan kalau Kak Cinta sendiri yang kulihat dari dulu sampai saat ini, ya ini gue gitu. Kalau orang kan akan melihat, oh Kak Cinta itu androgyni. Oh Kak Cinta dilabelkan gitu. Oh benar ya. Nah, menurut Kak Cinta itu sendiri kayak gimana? Iya, aku juga kan pernah sempat bergabung dengan lembaga gitu. Tapi di situ kok jadinya ya kesannya itu tadi Jang, pengkotak-kotakan gitu. Jadi ada sekat-sekat ya akhirnya. Sekat-sekat kita yang tampilannya A harus waria, kita yang tampilannya B harus gay, tampilannya C harus lesbi, gitu-gitu ibaratnya. Nah, aku perasaan sih awalnya emang proses itu aku ikutin sampai akhirnya aku kan keluar ya Jeng ya dari kelembagaan gitu. Aku itu karena tipe orang pembelajar, senang belajar. Ya udah, aku cari pembelajaran yang bisa meningkatkan kapasitas aku dan pengukuhan aku sebagai seorang waria itu justru di luar komunitas Jeng. Karena memang banyak banget guru-guru atau mentor-mentor yang bisa kita dapatkan selama ada niat, keinginan untuk belajar dan mencari. Gitu kalau aku. Nah, kalau Kak Cinta sendiri nih, biar teman-teman bayangan di rumah juga tahu, Kak Cinta sendiri itu lebih senangnya disebut apa? Nah, kalau misalkan kawan-kawan yang tadi komunitas itu yang akhirnya Kak Cinta tadi bilang gimana? Kotak-kotakan ya. Bagaimana Kak Cinta menanggapi itu di kawan-kawan komunitas? Oh ya gitu. Kalau aku sih gini ya, aku karena hidup di lingkungan masyarakat, komunitas itu bagian dari kegiatan kalau aku Jeng. Jadi aku nggak harus ngikutin apa yang berlaku di komunitas. Karena emang kegiatan aku bisa dibilang itu di komunitas itu hanya sekian persen Jeng. Apalagi sekarang itu kegiatan aku di kegiatan komunitas, pertemanan dengan komunitas itu hampir dibilang 2%, kan sedikit banget. Selebihnya itu aku berkegiatan dengan masyarakat gitu, berhubungan dengan masyarakat gitu. Jadi ya itu dia gini, apalagi misalnya soal penyebutan, misalnya enaknya Kak Cinta itu sebagai apa gitu ya. Nah, karena aku hidupnya lebih dominan, lebih banyak di masyarakat, setahu aku bahwa masyarakat itu masih bilang kalau seandainya ngeliat aku,
ih bencong gitu. Iya itu masyarakat, gitu kata-kata waria itu nggak familiar di masyarakat, itu enggak. Jadi bagaimana aku menyesuaikan diri di masyarakat. Kalau seandainya kata bencong itu dulu istilahnya sangat menyakitkan hati, tapi itu realitanya, itu maksudnya identitas yang diberikan masyarakat, dan itu buat aku sih bukan pelecehan penghinaan, karena gini, kalau pelecehan penghinaan kan ada, bukan kata ya gitu, bukan penyebutan misal ih hitam misalnya gitu, emang dia hitam, ih kulit kamu hitam ya, kan beda ya, padahal katanya sama. Jadi penekanan pengucapan maksud apa yang tersampaikan itu gitu sih Jang. Gitu ya. Kalau boleh tahu nih Kak Cinta, Kak Cinta asli dari? Aku dari Sumatera. Dari Sumatera. Tapi aku berdarah Jawa, keturunan transmigrasi yang hidup tinggal di perkebunan teh di Sumatera Utara, salah satu daerah Sumatera Utara. Ya, Kak Cinta di Bogor udah lama? Udah puluhan tahun. Udah puluhan Karena tahun. aku awet muda aja sih, jadi kelihatan. Ya, karena waktu aku ketemu Kak Cinta di tahun 2010-2014 gitu ya, begini-begini aja gitu iya, ya kan. Benar, itulah. Aku mau tahu sih Kak, kalau misalkan Kak Cinta boleh berbagi sama kawan-kawan di rumah, buat teman-teman bayangan di sana, pengalaman kelam apa sih yang pernah Kak Cinta rasakan sebagai seorang yang dianggap oleh sosial masyarakat berbeda gitu ya, jauh dari Sumatera di Bogor bertahun-tahun itu. Aku yakin Kak Cinta kan punya apa ya, punya pengalaman hidup yang naik turun gitu ya istilahnya gitu ya. Kira-kira apa nih, biar mungkin dari ceritanya Kak Cinta juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman kita yang sesama waria di sana. Pengalaman kelam ya Jengnya, kalau aku sih gini ya, itu pendapat aku saat ini ya gitu. Mungkin kalau aku dikasih pertanyaan itu 10 tahun yang lalu akan beda jawabannya dengan sekarang ya. Aku hampir bisa dikatakan tidak mengklarifikasi pengalaman, mau itu kelam, menyenangkan, itu udah enggak. Kalau sekarang ya, definisi aku sekarang ya. Tapi aku bilang itu sebuah pengalaman, pembelajaran. Pembelajaran itu waktu dulu itu bisa dikatakan nggak enak ya, tapi setelah sekarang, proses sekarang, untungnya aku ngelewatin proses itu gitu. Jadi aku sekarang sudah tidak mengklasifikasikan pengalaman itu kelam, enak, tidak enak, enggak. Mungkin kalau seandainya Ajeng tanyanya 10 tahun yang lalu mungkin akan, oh ya gini-gini, enggak. Karena aku sampai saat ini, berdiri sampai saat ini, aku memang sudah harus ngelewatin cerita-cerita yang mungkin dulu dianggap itu tidak menyenangkan ya Jeng ya gitu. Dan aku sekarang bersyukur banget gitu. Jadi dengan pengalaman-pengalaman itu sekarang aku nggak mengklasifikasikan gitu. Itu bagian pengalaman yang sudah harus aku lewatin, membuat aku jadi semakin cantik. Jadi kalau misalkan ada teman-teman bayangan sedang merasa terpuruk sebagai aku yakin sih banyak kawan-kawan waria yang juga entah apa latar belakangnya, kehidupannya yang kabur dari rumah kan, entah yang memang dia mau merantau gitu-gitu ya, terpuruk di tempat orang, atau istilahnya memang yang sedang tidak berdaya gitu ya, apalagi di masa yang sekarang mau pemilu juga ya, ada rada ngeri gitu ya, salah dikit senggol bacok kasarannya kan. Nah, apa pesan Kak Cinta untuk kawan-kawan? Iya, gini ya teman-teman, mungkin itu hal-hal yang seperti Ajeng tadi sampaikan, pengalaman-pengalaman yang tidak dianggap tidak menyenangkan. Ingat, itu adalah proses perjalanan hidup gitu. Proses perjalanan hidup itu, nah itu dia, kembali lagi ke kita cara menyikapin dan menanggapinya. Kalau seandainya teman-teman menganggap itu adalah bagian dari proses pembelajaran, itu adalah pembelajaran gitu. Jarang sekali loh orang-orang yang digembleng mentalnya sejak dini, dan kita dari awal, banyak teman-teman yang aku pikir dari awal itu udah dapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Kalau teman-teman membalikan itu adalah suatu pengujian mental yang sangat kuat, itu teman-teman salut banget. Dan teman-teman harus bersyukur berada di posisi itu. Karena kalau teman-teman sampai saat ini masih berdiri tegak untuk menyatakan identitas teman-teman, itu adalah bentuk rasa syukur. Tanamkan dan tetap mental kuat teman-teman itu tinggal mengarahkan ke hal-hal yang positif, berkarya. Karena gini, ayo, nah setelah itu belajar, mental teman-teman udah kuat nih,
Nah, mental teman-teman udah kuat, tinggal ngehajar pembelajaran, tinggal ngambil nih bakat teman-teman apa lagi yang harus dikeluarin. Aku yakin banyak sekali ya, misalnya kayak Ajeng ya. Ajeng tiba-tiba bisa A, B, C dan lain sebagainya. Seorang desainer dengan seorang aku juga salut ya ke Ajeng ya, ibaratnya datang dan Ajeng bisa langsung berkibar gitu. Nah itu, nah sampai saat ini pun aku pikir masih banyak ya Jeng ya tugas kita untuk misalnya berkarya apalagi nih gitu. Secara mentality itu jangan berpikiran hal-hal buruk karena itu akan berdampak buruk sama kita karena nanti kita jadi baper ya. Padahal mental kita udah kuat, kita jadi sensitif. Padahal mental kita sudah teruji. Nah itu yang harus dialihkan ke teman-teman ya. Ngomongin soal karya nih Kak Cinta, banyak banget di dunia hiburan kita saat ini kan yang banyak larangan ya Kak Cinta ya. Iya benar ya. Aku yakin, aku juga percaya bahwa banyak kawan-kawan di rumah juga yang sebenarnya secara keahlian, kemampuan itu bisa diadu sama kawan-kawan yang dianggap hetero itulah ya di luar sana. Kawan-kawan komunitas bisa diadu, tapi kesempatannya kan nggak ada. Iya, benar. Sehingga untuk mereka berkarya kan takut. Nah, ngomong-ngomong soal karya, kalau aku mau minta pendapat Kak Cinta soal larangan-larangan itu, aku karena jujur teguran dan larangan itu ya. Jujur Kak, maksudnya akhirnya kan banyak nih misalkan peran-peran yang film gitu yang mengatasnamakan waria ceritanya, tapi diperankan bukan nama si warianya. Iya, benar, gitu kan. Itu kan sayang banget, padahal kalau si kawan waria yang meraninnya otomatis itu film akan lebih hidup. Iya. Dan sebenarnya kawan-kawan waria juga banyak yang punya bakat di bidang acting, bidang seni, bidang-bidang yang lainnya, tapi kesempatannya itu nggak ada karena keterbatasan tadi. Sama kayak misalkan yang sekarang lagi lagi hits gitu ya, Kak Igun gitu, Madam Igun gitu, yang sekarang akhirnya dia memutuskan untuk oke, gue nggak tampil di TV nggak apa-apa gitu. Akhirnya kan sebenarnya aku kan melihat kayak yang membuat kawan waria ini nggak berkembang tuh orang-orang di luar sana, jadi maunya tuh apa gitu. Nah kalau tanggapan Kak Cinta sendiri gimana? Nah kalau tanggapan aku sih semuanya kembali lagi ke diri kita sendiri Jeng. Aku bilang begitu itu kalau untuk teman-teman waria semuanya kita balikin lagi ke diri kita sendiri. Kalau seandainya kita mau berkarya sekarang gampang di TikTok, YouTube, bahkan jangan salah TV udah ketar-ketir. Sayang banget dong Igun keluar dari TV secara itu bisa naikin rating TV. Bukannya Igun yang rugi, tapi mereka gitu. Nah kalau untuk teman-teman waria berkarya bisa lewat aplikasi YouTube channel, malah lebih bebas gitu, bebas mengekspresikan diri. Nah sekarang tahu nggak Jeng, aku tuh justru lebih kasihannya ke masyarakat. Gimana? Karena gini, ternyata proses penjajahan itu sampai saat ini gitu loh terjadi. Ibaratnya gini, mereka menjalani hal-hal yang mereka nggak paham Jeng. Aku berani bilang begini, misalnya harus menggunakan pakaian yang tertutup dengan dasar itu saran agama misalnya. Ya aku punten-punten aja ya, aku sering sekali dapat hal-hal yang kurang menyenangkan dari mereka-mereka yang tampilannya itu sangat religius banget. Tapi apa coba, aku sempat mengatakan gini, tempat sampah di mall itu tertutup rapi bersih, tapi isinya sampah. Jadi bukan tampilan yang menjadi prioritas, tapi dalam gitu, laku, berbudi luhur. Nama aku Budi ya. Nah itu kembali lagi ke menjadi orang Nusantara yang punya budi luhur. Ibaratnya macamnya segampang itu, orang nggak segampang itu gara-gara baju terus masuk surga. Hello, tingkatkan level pemahaman soal agama yang dianut. Jangan semakin sempit semakin dangkal ibaratnya. Aku juga ngerasa jadi kayak ketika keterbatasan masyarakat tuh diberikan informasinya akhirnya kan dibatasi ya. Padahal harusnya kita nih sesama manusia itu bisa saling tukar pikiran, saling tukar pengalaman, bisa sama-sama belajar. Tapi karena ada keterbatasan tadi, akhirnya kita kan nggak bisa sama-sama saling belajar. Iya, dan saling belajar juga gini Jeng. Aku, kamu, mereka semua itu ciptaan Tuhan. Tuhan itu menciptakan keragaman.
Tuhan itu maha segala-galanya. Jangan kamu pikir itu Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Berarti kamu mengecilkan Tuhan dong. Ya, nggak Tuhan itu percaya punya ya. kemampuan segala-galanya. Hello. Nah gitu. Kita ceramah. Iya. Nah gitu ya teman-teman. Nah untuk teman-teman waria keluar. Mau tahu lanjutan video ini? Tapi sebelum itu jangan lupa dibantu subscribe-nya, like, comment, and share kalau suka sama video ini. Bye.